Jadi sebelum kita disuruh berbuat sesuatu, kita diingatkan lebih dahulu siapa kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Lalu Yudas memberi beberapa ajakan yang sangat praktis. Dia berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya di masa sulit iman tidak dijaga dengan saling menyalahkan, tetapi dengan membangun diri di hadapan Tuhan. Iman perlu dipelihara lewat doa, lewat firman, lewat hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Yudas juga berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Kita bukan disuruh menciptakan kasih, tapi tinggal di dalam kasih yang sudah Tuhan Allah berikan. Kasih Allah menjadi ruang hidup kita, di rumah, di kebun, di tempat kerja, dan juga di dalam persekutuan jemaat. Dan sambil hidup dalam kasih itu, kita menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Artinya hidup kita tidak hanya melihat hari ini, tetapi diarahkan pada pengharapan yang Tuhan janjikan ketika Dia datang kembali. Lalu Yudas berbicara tentang sikap kita terhadap sesama. Dia berkata, ada yang ragu-ragu, mereka perlu dikasihi. Ada yang hampir jatuh, mereka perlu ditolong dengan sungguh-sungguh. Ada juga yang hidup dalam dosa, mereka tetap dikasihi, tetapi dengan kewaspadaan. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasinya bagi kita hari ini dari surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23. Yang pertama, di tengah banyak suara dan pengaruh, mari kita kembali mengingat firman Tuhan. Bukan hanya mendengarnya, tetapi menjadikannya pedoman hidup. Firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi dipakai. Banyak orang datang ibadah dengar firman lalu pulang. Firman berhenti di telinga. Padahal firman Tuhan itu seperti lampu, dipakai untuk menerangi jalan. Kalau firman hanya didengar, hidup pasti tetap gelap. Tapi kalau firman dipakai, langkah kaki kita pasti menjadi jelas. Saat mau mengambil keputusan, ketika kita berkata-kata, bertindak, marah, membalas, atau memilih, biasakan bertanya dalam hati, kalau Tuhan lihat ini, Tuhan senang atau tidak? Itu tanda firman mulai memimpin hidup, bukan lagi perasaan atau emosi kita. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, firman memimpin hidup lewat kebiasaan kecil, bukan hanya keputusan-keputusan besar saja. Firman tidak hanya dipakai saat ada masalah yang besar. Firman dipakai setiap hari. Bagaimana kita berbicara di rumah, bagaimana kita berbicara dengan suami, istri, anak-anak kita, bagaimana kita berbicara dengan tetangga kita, bagaimana kita jujur atau tidak. Kalau firman tidak dipakai dalam hal kecil, firman juga tidak akan dipakai dalam hal besar. Banyak orang berkata, saya sudah tahu ayatnya, saya tahu firman itu. Tapi kalau tahu, tidak sama dengan taat. Firman mulai bekerja ketika kita mau melakukan, meski berat, meski tidak nyaman, meski bertentangan dengan keinginan diri kita sendiri. Dan firman perlu doa dan pimpinan Roh Kudus. Tanpa doa, firman jadi aturan yang kering. Tanpa Roh Kudus, firman bisa dipakai untuk menghakimi dan menyalahkan orang lain. Tapi ketika kita membaca dan mendengar firman sambil berdoa, Roh Kudus menolong kita mengerti dan melakukan firman itu dengan kasih. Yang kedua, mari kita membangun iman kita sendiri. Jangan hanya menuntut gereja atau orang lain, tetapi mulai dari doa dan ketaatan pribadi. Membangun iman sendiri bukan berarti hidup iman sendirian atau bukan menggantikan peran gereja. Maksudnya adalah setiap orang bertanggung jawab atas pertumbuhan imannya di hadapan Tuhan.
Kadang-kadang orang bilang pendeta kurang menguatkan, ibadah kurang menyentuh, pelayanan tidak memberi teladan. Semua itu bisa benar, tapi firman Tuhan berkata melalui surat Yudas ini, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu. Artinya iman tidak hanya dititipkan pada gereja pendeta atau majelis, gereja menolong, tapi iman bertumbuh ketika kita sendiri mau mendekat kepada Tuhan. Mulai dari doa yang jujur, bukan doa yang panjang, bukan kata-kata yang indah. Doa adalah kebiasaan datang kepada Tuhan setiap hari. Pagi sebelum bekerja, Tuhan pimpin saya hari ini. Saat emosi, Tuhan tolong saya menguasai diri. Malam sebelum tidur, Tuhan terima kasih, ampunilah saya. Doa seperti ini membangun iman pelan-pelan, tapi nyata. Mungkin kita tidak terlalu membaca Alkitab, tidak hafal Alkitab. Tuhan melihat ketaatan kita. Yang penting kita bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar, dan kita bisa taat. Tuhan pasti akan menuntun kita dalam ketaatan kita setiap hari. Taat untuk menahan diri, tidak berkata kasar. Taat untuk memilih jujur meski rugi. Taat untuk mengampuni meski kita merasa kita sakit. Taat untuk tetap beribadah meski lelah dan capek. Atau kadang-kadang juga orang berkata kalau dia berubah, baru saya juga berubah. Tapi firman Tuhan membaliknya, yaitu mulai dari diri sendiri. Membangun iman berarti berkata saya mau taat meskipun orang lain belum. Saya mau hidup benar meskipun tidak dilihat. Iman yang menunggu orang lain terlebih dahulu tidak akan bertumbuh. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, gereja itu sebagai penolong, bukan pengganti iman pribadi. Ibadah, persekutuan, dan pelayanan sangat penting, tapi semuanya menolong iman, bukan menggantikannya. Ibadah hari Minggu menguatkan, tetapi iman dibangun dari Senin sampai Sabtu. Membangun iman sendiri berarti berhenti menyalahkan orang lain dan mulai datang kepada Tuhan dengan doa dan ketaatan setiap hari, walaupun sederhana. Iman tidak bertumbuh karena gereja hebat, tetapi karena kita mau taat setiap hari. Yang ketiga, mari kita menjaga persekutuan dengan hidup dalam kasih Allah, bukan dalam ego dan kepentingan diri. Menjaga persekutuan bukan berarti semua harus sama pendapat, dan bukan berarti tidak pernah ada masalah. Hidup bersama dengan dasar kasih Allah, bukan ego pribadi yang kita utamakan. Artinya kita sadar bahwa semua kita sama-sama dikasihi Tuhan dan tidak ada yang lebih rohani dari yang lain. Tujuan persekutuan bukan menang sendiri, tetapi membangun bersama. Sebaliknya, persekutuan rusak ketika ego pribadi lebih penting dari damai bersama. Kepentingan keluarga atau kelompok lebih utama dari kesatuan jemaat. Ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Menjaga persekutuan bukan berarti selalu benar. Kadang kita benar, tapi kalau cara kita melukai, persekutuan akan rusak. Mengalah bukan kalah. Mengalah adalah memilih kasih di atas ego kita. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, persekutuan rusak bukan karena masalah besar, tapi karena diam tapi menyimpan sakit hati. Bicara di belakang bukan di depan. Kasih Allah mendorong kita untuk bicara langsung, dengan nada rendah, dengan tujuan memperbaiki, bukan menjatuhkan. Jangan bawa masalah pribadi jadi masalah jemaat. Kadang masalah keluarga, emosi, atau luka pribadi dibawa ke gereja. Akibatnya keputusan jemaat tidak menjadi jernih. Mengapa menjaga persekutuan? Berarti masalah saya selesaikan dengan Tuhan, bukan saya tumpahkan ke persekutuan. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat sesama kita sebagai saudara, bukan lawan. Di dalam persekutuan kita bukan pesaing. Beda pendapat bukan berarti kita beda kasih.
kasih Allah menolong kita untuk berkata, dia saudara saya, meski saya tidak sepakat dengan dia. Saya jaga hubungan meski pendapat kita berbeda. Banyak orang rajin berkomentar, tapi